Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilayhi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعده اللهم إنا نسألك علما نافعا ونعوذ بك من علم لا ينفع ربنا زدنا علما وارزقنا فهما آمين يا رب العالمين. Para hadirin sekalian, ikhwan dan akhwat, para hadirin dan hadirat rahimani wa rahimakumullah. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan nikmat yang Allah berikan kepada kita yang begitu banyak, dan di antara nikmat yang besar yang Allah berikan kepada kita adalah Allah mudahkan kita bisa melaksanakan ibadah zuhur berjamaah, kemudian melanjutkan kajian rutin kita membahas kitab Al-Wasail Al-Mufidah lil Hayati As-Sa'idah, sarana-sarana yang bermanfaat untuk meraih kehidupan yang berbahagia. Buku ini ditulis oleh seorang ulama yang bernama Syekh Abdurrahman Ibn Nasir As-Sa'di rahimahullahu ta'ala. Kita sampai kepada pembahasan sebab yang kelima yang mengantarkan seseorang kepada kebahagiaan. Kita telah sebutkan pada pertemuan yang sebelumnya, di antara sebab yang bermanfaat atau sarana yang bermanfaat yang menjadikan seseorang mendapatkan hidup yang bahagia adalah hendaknya dia memfokuskan dirinya untuk kehidupannya di hari ini. Dia maksimalkan usahanya di hari ini tanpa menoleh melihat ke belakang terhadap masa lalu yang dapat menjadikan hatinya bersedih, juga tidak terlalu terbebani, terfokuskan terhadap perkara-perkara yang belum terjadi, perkara-perkara yang akan datang, yang mana itu semua akan menjadikan dirinya akan mendapatkan kegalauan. Beliau rahimahullahu ta'ala mengatakan di dalam buku ini, hendaknya seseorang itu menjadi ibnu yaumihi, anaknya harinya di hari ini. Jadi anak di hari ini, dia fokuskan segala pikirannya, usahanya, kegiatannya, fokusnya untuk di hari ini, tanpa menghabiskan berfikir-fikir untuk sesuatu yang belum terjadi atau yang akan datang, yang mana akan menimbulkan kegalauan saja, atau mengingat-ingat masa lalu yang buruk, masa lalu yang menyedihkan, yang menjadikan dia sedih berkepanjangan. Itu di antara sarana yang bermanfaat yang keempat, atau sebab yang mengantarkan kepada kebahagiaan yang keempat. Sekarang kita masuk kepada sebab yang baru, yaitu sebab yang kelima. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala, berkata penulis buku ini, semoga Allah Subhanahu wa ta'ala merahmatinya, faslun wa min akbaril asbabi linshirahi sadri wa tuma'ninatihi al-ikthar min zikrillahi azza wa jalla. Di antara sebab yang paling besar, kata beliau rahimahullah, untuk melapangkan dada seseorang. Berarti ini tanda orang yang berbahagia, dia lapang dadanya. Wa tuma'ninatihi, dan juga untuk menenangkan hatinya. Berarti tanda orang bahagia, hatinya lapang, hatinya tenang.
Apa itu? Al-iktsar min zikrillahi azza wa jalla. Memperbanyak zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ini sebab yang kelima para hadirin sekalian dan hadirat yang mengantarkan kita kepada kebahagiaan. Beliau rahimahullahu taala mengatakan, sebab yang mengantarkan kepada lapangnya dada, tenangnya hati, tenangnya jiwa, bahagianya jiwa adalah seseorang yang senantiasa memperbanyak zikrullah, berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Fa inna lidzalika ta'tsiran 'ajiban fi inshirahi sadri wa tuma'ninatihi wa zawali hammihi wa ghammihi. Karena berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala memiliki efek yang sangat menakjubkan di dalam melapangkan dada-dada manusia, menjadikan hati-hati manusia itu tenang, menghilangkan kegalauan dan kecemasan di dalam diri manusia. Jadi zikir kepada Allah memiliki efek yang luar biasa di dalam menjadikan seorang itu dadanya lapang, hatinya tenang, hilang kegalauan dan kecemasannya. Qala Allah Ta'ala, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ala bi dzikrillahi tatma'innul qulub." Hanyalah dengan mengingat Allah, hanyalah dengan berzikir kepada Allah, hati itu menjadi tenang. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Ar-Ra'd ayat 28. Allah menerangkan dan beliau menyampaikan ayat tersebut di sini bahwasanya Allah memastikan bahwasanya hati akan menjadi tenang apabila hati tersebut adalah hati yang senantiasa banyak mengingat berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Falizikrillahi atharun 'azimun fi husuli hadzal matlub li khassatihi wa lima yarjuhu al-'abdu min thawabihi wa ajrihi. Karena zikir kepada Allah Subhanahu wa taala memiliki kekhususan yang sangat luar biasa, terlebih lagi orang yang berzikir kepada Allah, dia tentunya mengharapkan pahala dan mengharapkan balasan dari Allah Subhanahu wa taala, dan di antara balasannya Allah akan berikan dia pahala dan Allah akan tenangkan hatinya sebagaimana dijelaskan dalam ayat yang telah kita sampaikan tadi. Maka para hadirin sekalian rahimani wa rahimakumullah, jadilah hamba-hamba yang senantiasa berzikir kepada Allah. Jadilah orang-orang yang banyak berzikir kepada Allah. Jangan sampai kita lalai dari berzikir kepada Allah. Jangan sampai kita lalai dari mengingat Allah Subhanahu wa taala. Karena sumber kebahagiaan ada tatkala kita banyak mengingat Allah. Sumber ketenangan ada tatkala kita banyak menyebut Allah Subhanahu wa taala, berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan di buku ini sangat singkat disebutkan, namun tidak ada masalah kita sampaikan dari faidah-faidah yang lain yang mana menunjukkan penting sekali perihal zikir. Di sini disebutkan dalam sebuah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda dari sahabat Abu Musa Al-Asy'ari, beliau sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Matsalul ladzi yazkuru rabbah wal ladzi la yazkuru rabbah, matsalul hayyi wal mayyit." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, perumpamaan orang yang berzikir kepada Allah dan orang yang tidak berzikir itu seperti orang yang hidup dan orang yang mati. Maka di sini penting sekali perihal zikir ini, yang mana Nabi SAW mengatakan orang yang hidup tapi dia tidak berzikir seakan-akan dia telah mati. Akan tetapi bisa jadi orang itu hidup lemah secara fisik, tetapi dia senantiasa berzikir kepada Allah, maka dialah orang yang hidup sesungguhnya. Maka para hadirin sekalian rahimani wa rahimakumullah, zikir adalah perkara yang luar biasa di dalam agama kita. Kemudian disebutkan dalam hadis yang lain bahwasanya zikir ini pahalanya sangat besar.
Zikir ini amal ibadah yang sangat agung. Mengingat Allah ini adalah amal ibadah yang begitu luar biasa. Disebutkan dalam sebuah hadis dari sahabat Abu Darda radhiyallahu anhu, yang mana Nabi SAW mengatakan kepada para sahabatnya, "Ala unabbi'ukum bi khairi a'malikum wa azkaha 'inda malikikum wa arfa'iha fi darajatikum wa khairun lakum min infaqiz zahabi wal warik wa khairun lakum min an talqaw aduwakum fatadribu a'naqahum wa yadribu a'naqakum." Qalu bala, qala zikrullah. Disebutkan dalam sebuah hadis, Nabi SAW berkata kepada para sahabatnya, "Maukah kalian aku tunjukkan, wahai para sahabat, tentang amal ibadah, amalan yang terbaik, amalan yang paling suci di sisi Rabb kalian, yaitu Allah Subhanahu wa taala, amalan yang paling tinggi derajatnya di sisi Allah, amalan yang lebih baik daripada kalian berinfak dengan emas dan perak, amalan yang lebih baik daripada kalian bertemu dengan musuh, kalian menebas leher musuh kalian menebas leher kalian. Maukah aku tunjukkan amalan yang mengalahkan itu semua?" Para sahabat bertanya, "Bala, iya wahai Rasulullah." Kemudian Rasulullah SAW mengatakan, "Zikrullah." Amal ibadah tersebut adalah berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ini sangat luar biasa para hadirin. Saking pentingnya masalah zikir ini, coba kita lihat aktivitas ibadah kita dalam sehari. Semuanya itu berisi zikir. Coba kita lihat ibadah kita, salat. Salat penuh dengan zikrullah, penuh dengan aktivitas mengingat Allah. Bahkan tatkala ada orang yang salat tapi dia tidak ingat kepada Allah, dia terancam fawailul lil musallin. Celaka orang-orang yang salat. Kenapa bisa celaka mereka? Alladzina hum an salatihim sahun. Mereka itu salat tapi mereka lalai, hatinya enggak hadir dalam salat tersebut. Mereka hanya gerakan badan, tidak ada dari mengingat Allah. Dimulai dari takbir Allahu Akbar, kita diajarkan untuk mengingat Allah. Kita ruku', kita agungkan Allah. Kemudian kita bangun, Sami'allahu liman hamidah. Semuanya adalah aktivitas berzikir, aktivitas mengingat Allah Subhanahu wa taala. Setelah salam, apakah selesai? Tidak. Kita lanjut dengan berzikir sebagaimana zikir yang mengiringi salat. Astaghfirullah, Astaghfirullah, Allahumma antas salam wa minkas salam. Terus Subhanallah, Subhanallah, Alhamdulillah, Allahu Akbar. Terus zikrullah. Itu ibadah kita. Kita lihat ibadah haji, bagaimana haji penuh dengan zikir-zikir kepada Allah. Kita lihat di bulan Ramadan yang sebentar lagi kita akan masuk ke dalamnya, di antara amal ibadah yang paling dianjurkan adalah mengingat Allah, berzikir kepada Allah, membaca Al-Quran. Dan Al-Quran itu sendiri adalah sebaik-baiknya zikir. Afdalul zikri qiraatul Quran. Maka para hadirin sekalian, rahimani wa rahimakumullah, Anda ingin bahagia, Anda ingin tenang, perbanyak mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala. Hati kita ini Allah yang mengendalikan dia. Mudah bagi Allah membalikkan keadaan kita yang cemas, yang galau menuju kepada ketenangan. Mudah bagi Allah. Tapi tinggal bagaimana maukah kita menjadi hamba-hamba yang senantiasa mengingat Allah. Kalau kita memilih jalan menjadi hamba yang senantiasa mengingat Allah, berzikir kepada Allah, tatma'innul qulub, hati akan menjadi tenang. Itu janji Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah tidak pernah mengingkari janjinya. Tapi tinggal kita jadilah orang-orang yang senantiasa berzikir kepada Allah. Bahkan itu ibadah. Aktivitas harian kita coba kita lihat. Dari kita bangun tidur kita hingga kita tidur kembali, semuanya kita diajari senantiasa mengingat Allah, berzikir kepada Allah. Makanya kalau kita lihat ya, kita diajari dengan zikir pagi.
menjaga kita hingga waktu petang. Di petang kita diajari dengan zikir petang, menjaga kita hingga pagi. Di sela-sela itu semua ada doa-doa di setiap gerakan kita. Makanya ada kitab namanya Hisnul Muslim, bentengnya, perisainya orang-orang muslim, penuh dengan doa-doa, full dalam sehari. Bangun tidur apa yang kita baca? Alhamdulillahilladzi ahyana. Terus. Kemudian mau ke kamar mandi, apa yang kita baca? Keluar kamar mandi, gufranaka. Terus. Mau pakai baju, apa yang kita baca? Mau keluar rumah, apa yang kita baca? Mau naik kendaraan, apa yang kita baca? Jangan sampai tiap hari kita naik kendaraan kita tidak baca doanya. Tiap hari kita naik kendaraan padahal. Misalnya seperti itu. Kemudian kita masuk rumah dan seterusnya. Masuk ke dalam masjid, keluar masjid, semuanya ada. Maka kita bisa katakan sejatinya aktivitas kita dalam sehari semuanya adalah untuk mengingat Allah. Kenapa salat 5 waktu antara satu dengan waktu yang lainnya diserukan azan agar manusia sadar kembali ingat Allah? Maka para hadirin sekalian rahimani wa rahimakumullah, dengan kita senantiasa mengingat Allah itu adalah efek yang sangat luar biasa, menjadikan kita hamba-hamba yang berbahagia. Yakinlah, Allah yang mengatakan, ala bizikrillah tatma'innul qulub. Orang yang kaya, orang yang bergelimang harta tapi dia jauh dari Allah, dia jauh dari mengingat Allah, dia jauh dari zikir kepada Allah. Mungkin kelihatannya dia mapan, kelihatannya dia bahagia, tapi hatinya hampa. Karena kebahagiaan itu di hati. Bisa jadi orang yang kelihatannya susah, kelihatannya kasihan, tapi Allah berikan kebahagiaan di dalam hatinya karena disebabkan dia senantiasa mengingat Allah, senantiasa berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan di antara kebiasaan Nabi SAW ini sangat penting. Di antara kebiasaan Nabi SAW, setelah salat subuh beliau memilih berdiam diri di masjid hingga matahari terbit untuk berzikir kepada Allah. Kita bacakan hadisnya sebagai penutup sebelum kita kembali ke buku, yang mana Rasulullah SAW bersabda, "Li'an aq'ada ma'a qaumin yadhkuruna Allah ta'ala min salatil ghada hatta tatlu asy-syams ahabbu ilayya min an a'tiqa arba'atan min waladi Ismail." Beliau mengatakan, aku duduk-duduk bersama kaum di masjid berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala sehabis salat subuh sampai matahari terbit, itu lebih aku cintai daripada aku memerdekakan 4 budak dari cucu-cucu Nabi Ismail. Allahu Akbar. Ada 4 budak dari cucu Nabi Ismail. Dan ini sangat luar biasa. Seandainya beliau diberikan pilihan, maka beliau memilih berdiam diri di masjid bersama suatu kaum, berzikir kepada Allah sampai matahari terbit. Maka ini amalan yang luar biasa. Memerdekakan budak itu amalan yang besar. Bukan 1 budaknya, 4. Dimerdekakan 4 orang budak, tapi Nabi masih mengatakan, aku masih mengedepankan duduk hingga matahari terbit berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan di waktu asar pun juga demikian. Tatkala aku disuruh memilih, maka aku akan memilih berdiam diri selepas salat asar untuk berzikir kepada Allah sampai matahari terbenam daripada memerdekakan 4 orang budak. Ini menunjukkan sangat luar biasa keutamaan daripada zikir. Dan antum bisa cari fadailu zikir, ya, keutamaan-keutamaan berzikir, atau tulis dalam tulisan Indonesia keutamaan banyak berzikir, maka begitu banyak keutamaannya. Nah, kita kembali kepada buku. Berkata, memberikan komentar Syekh Shalih Al-Utsaimin hafizahullahu taala, beliau mengatakan, zakar al-musannif rahimahullahu taala sababan khamisan min asbabi insyirahi sadr wa tuma'ninatil qalb wa huwa al-iksar min zikrillah subhanahu wa ta'ala.
Kama qala Allah azza wa jalla, ala bi dzikrillahi tatma'innul qulub, fa innal qulub idza taghargharat bi halawati dzikrillah itma'annat wa sakanat wa sabatat wa lam yalhaqha naqsun wa idza fataha hadduha min dzikrillahi lahiqaha tashawwusun wa tabalbulun biqadri hadzal faid. Berkata Syekh Shalih Al-Utsaimin hafizahullah, penulis buku ini menyebutkan sebab kelima di dalam buku ini yang dapat melapangkan dada, menenangkan hati, yaitu banyak mengingat Allah, banyak berzikir kepada Allah. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala telah firmankan di dalam Al-Qur'an, hanya dengan berzikir kepada Allah hati-hati menjadi tenang. Karena sesungguhnya hati apabila telah dipenuhi dengan manisnya zikir kepada Allah, maka hati itu akan menjadi tenang, hati itu akan menjadi nyaman, hati tersebut akan rileks, dan hati tersebut tidak akan dimasuki oleh kekurangan sesuatu yang dapat merusak kebahagiaan dan ketenangan tersebut. Dan apabila hati itu terluputkan dari zikir kepada Allah, maka akan masuk sesuatu yang dapat menjadikan dia gelisah, sesuatu yang dapat menjadikan dia keruh, sesuai dengan luputnya porsi zikirnya seseorang kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka para hadirin, hati kita semakin kita banyak berzikir, maka semakin besar pula kebahagiaan kita. Semakin banyak zikir yang luput, maka semakin besar potensi kecemasan, kegalauan itu masuk ke dalam hati-hati kita. Kemudian beliau membawakan perkataan Abdullah bin Aun rahimahullahu taala, bahwasanya zikrun nasi daun wa zikrullahi dawa. Bahwasanya menyebut-nyebut, mengingat-ingat manusia itu penyakit, dan menyebut-nyebut, mengingat-ingat Allah itu adalah obat. Karena zikir kan menyebut. Zikir itu bisa dimaknai menyebut, mengingat, dan ini adalah sesuatu yang pasti terjadi dalam aktivitas berzikir. Nah, beliau Abdullah bin Aun rahimahullahu taala mengatakan, orang kalau dia itu terlalu banyak mengingat manusia, terlalu banyak menyebut-nyebut manusia, itu penyakit. Itu penyakit. Timbullah hasad di dirinya, timbullah iri di dalam hatinya, timbullah penyakit ghibah, suka menggibah, makan daging saudara sendiri, akhirnya sering menyebut-nyebut manusia, akhirnya merasa nikmat yang dia miliki belum apa-apa, merasa dia tidak sebaik nasibnya seperti yang dia sebut, dan seterusnya, penyakit. Tapi zikrullahi dawa, kita banyak mengingat Allah, kita banyak menyebut Allah, itu adalah obat bagi hati-hati kita. Kemudian beliau menyampaikan di dalam tambahan di sini, beliau menyampaikan sebuah hadis dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, sabaqal mufarridun, orang-orang yang al-mufarridun telah mendahului. Para sahabat bertanya, wamal mufarriduna ya Rasulullah, siapa itu al-mufarridun? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, az-zakirunallaha katsiran waz-zakirat. Al-mufarridun adalah orang-orang yang banyak mengingat Allah, banyak berzikir kepada Allah, baik kalangan laki-laki maupun perempuan. Kemudian beliau mengatakan, wa qad ikhtalafa ahlul ilmi rahimahumullahu taala fil haddi alladhi yakunu bihi al-insan zakiran lillahi azza wa jalla katsiran ala aqwal. Para ulama berbeda pendapat kapan seseorang itu dikatakan banyak berzikir kepada Allah. Kemudian asahhuha, yang paling benar dari perselisihan yang ada, sebagaimana dikatakan oleh Abu Amr ibn Salah di dalam fatwanya, yaitu juga diikuti oleh Syekhul Islam rahimahullah, Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, dan juga muridnya Al-Imam Ibnul Qayyim rahimahullah, bahwasanya orang yang dikatakan banyak berzikir kepada Allah, siapa mereka? Anna man hafidha 'alal azkar ya al-muwadhafa fil yaumi wal lailah wa taqallubal ahwal yakunu zakiran lillahi subhanahu wa ta'ala katsiran.
Orang yang senantiasa berzikir ya di pagi dan di malam hari, berarti zikir pagi dan petang. Beliau mengatakan kapan seorang dikatakan banyak berzikir, menjaga zikir, rutin berzikir kepada Allah, mereka adalah orang-orang yang menjaga zikir pagi dan petang. Kemudian menjaga zikir taqallubul ahwal, perpindahan gerakan satu ke gerakan yang lainnya. Kita keluar rumah berzikir, baca doanya, naik kendaraan berzikir, masuk masjid berzikir, keluar masjid berzikir, kemudian masuk kamar mandi baca doa, keluar kamar mandi baca doa, lepas baju baca doa, baring baca doa, tidur baca doa, bangun tidur baca doa. Itu maksudnya. Itu adalah orang yang banyak berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi para ulama berbeda pendapat kapan seorang dikatakan banyak berzikir, tapi pendapat yang paling benar adalah pendapat Abu Amr ibn Salah, dan juga yang ini pendapat Syekhul Islam Ibnu Taimiyah dan Al-Imam Ibnul Qayyim. Orang yang senantiasa menjaga zikir pagi dan petang serta doa-doa setiap gerakan-gerakan aktivitas dia, dan ini antum bisa lihat di buku Doa Harian Muslim atau cari Hisnul Muslim. Itu ada doa sekian ratus doa di situ lengkap. Maka kalau dia jaga itu semua, maka mereka lah orang-orang yang dikatakan rutin atau menjaga zikir kepada Allah, mengingat Allah Subhanahu wa taala. Faman hafidha 'alal azkari as-sabah wal masa wal yaum wal lailah wal azkar allati tata'allaqu bil ahwal kadukhulil masjid awil khuruj minhu wa dukhulul khala wal khuruj minhu fa innahu yakunu min jumlatiz zakirina lillah. Fa innahu yakunu minal jumlati zakirin Allah Subhanahu wa ta'ala katsiran wazakirat. Terakhir beliau mengatakan barang siapa yang menjaga zikir pagi dan petang, di pagi hari dan di malam hari, zikir yang berkaitan dengan aktivitas-aktivitas seperti masuk masjid, keluar masjid, masuk kamar mandi, keluar kamar mandi, maka dialah orang-orang yang termasuk di dalam orang-orang yang banyak mengingat atau berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka para hadirin sekalian, rahimani wa rahimakumullah, ini yang bisa kita sampaikan pada kesempatan kali ini. Intinya mau jadi orang yang bahagia, mau jadi orang yang diberikan ketenangan, kelapangan hati, maka jadilah orang yang banyak mengingat Allah, jadilah orang yang senantiasa berzikir kepada Allah, jaga zikir pagi dan petang kita, jaga doa-doa setiap aktivitas kita, jaga zikir-zikir setelah sholat kita, maka insyaAllah Allah akan berikan ketenangan di dalam hati-hati kita. Terutama zikir setelah sholat juga sangat penting. Itu ibaratkan ikan dan air. Sholat tanpa zikir ibaratkan ikan tanpa air, mati. Ada yang kurang, hampar, ya. Maka para hadirin sekalian rahimani wa rahimakumullah, manfaatkanlah. Berzikir tidak mesti duduk, bisa sambil berjalan, bawa kendaraan, sedang masak dan sebagainya. Intinya kita ada mengingat Allah, kita ada berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita tidak hafal doa-doanya, bisa menggunakan tulisan, bisa menggunakan PDF, bisa menggunakan buku kecil. Tinggal kita punya keinginan menjadi orang yang banyak berzikir atau tidak. Seperti itu. Wallahu taala a'lam. Semoga bermanfaat apa yang kita kaji pada kesempatan kali ini. Semoga Allah berikan kita keistiqomahan menjadi hamba yang senantiasa berzikir kepadanya, dan semoga Allah berikan kita janjinya memberikan ketenangan, kebahagiaan bagi orang-orang yang senantiasa berzikir kepadanya. Demikian kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik, wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.